Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pada perjumpaan saat ini, sahabat, Kang Odoy sedang berada di Desa Bakung, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sahabat, hasil penelusuran Kang Odoy, kita sekarang berada di sebuah tempat bersejarah, Nyimas Baduran dan Ki Gede Bakung. Konon katanya di tempat inilah dahulu pernah terjadi suatu pertempuran dahsyat antara Nyimas Baduran dengan Ki Gede Bakung. Bagaimana kisah perjalanan cerita tentang pertempuran Nyimas Baduran dengan Ki Gede Bakung? Kita simak video berikut ini, sahabat. Jangan di skip, tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dikutip dari portal majalengka.com, pertarungan antara Nyimas Baduran yang merupakan murid Sunan Gunung Jati dengan Ki Gede Bakung tidak terelakkan. Sunan Gunung Jati sebelumnya sudah menggembleng Nyimas Baduran dengan beraneka olah kanuragan hingga ia menjadi pendekar wanita yang ditakuti lawan-lawannya. Nyimas Baduran adalah salah satu murid Sunan Gunung Jati yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Bahkan kesaktiannya membuat dirinya dipercaya oleh Sunan Gunung Jati dan untuk membabat sebuah alas. Sunan Gunung Jati memerintahkan Nyimas Baduran untuk segera berangkat dan membabat alas di sebelah utara Cirebon. Perjalanan Nyimas Baduran diabadikan dan diceritakan dalam babad sejarah Bedulan. Nyimas Baduran sebelum berangkat membabat alas, ia dibekali satu selendang dari Pangeran Walang Sungsang. Nyimas Baduran diberi amanat oleh Sunan Gunung Jati untuk membabat alas pada tahun 1562 Masehi. Wilayah ini sengaja dibabat untuk beristirahatnya para pasukan Kesultanan Cirebon yang bergabung dengan Demak. Namun untuk membabat hutan yang begitu luas, awalnya Nyimas Baduran hanya menggunakan golok yang ia bawa. Namun cara ini dirasa tidak mungkin cepat untuk diselesaikan olehnya karena tempat ini akan segera dipakai. Alas ini akan dipakai untuk para pasukan gabungan yang akan menginap di sana sebelum menyerang para penjajah Portugis di Batavia. Hingga kemudian Nyimas Baduran berinisiatif untuk membakar alas ini. Selendang yang diberi Pangeran Walang Sungsang ternyata bukan selendang sembarangan. Dengan sekali kibas,
api segera menjalar membakar seluruh hutan hingga terbakar luas, dan keluarlah ucapan dari Nyimas Baduran. Sampai mana saja api ini menjalar dan padam, maka itulah wilayah Baduran. Namun hutan yang dibakar Nyimas Baduran ini ternyata melewati satu daerah yang dimiliki Ki Gede Bakung dan membuatnya tersinggung. Kemudian terjadilah pertikaian antara keduanya. Ki Gede Bakung yang tidak terima wilayahnya dibakar, ia pun menyerang Nyimas Baduran. Pertarungan sengit ini pun tidak terelakkan lagi. Kedua orang sakti ini bertarung dengan menggunakan jurus dan kesaktian tingkat tinggi. Pertarungan ini pun menghabiskan waktu yang sangat lama, hingga Ki Gede Bakung mulai terpojok hingga kalah dari Nyimas Baduran. Namun sebelum Ki Gede Bakung pergi karena kekalahannya, Nyimas Baduran rupanya menginjak tanaman labu hitam yang menjalar dan mengakibatkannya dia terjatuh. Pada saat itulah Ki Gede Bakung kembali menyerang dengan menghujamkan kerisnya pada Nyimas Baduran. Keris menancap ke tubuh Nyimas Baduran. Dengan ayunan tangannya yang berhasil menusukkan kembali keris miliknya ke dada Ki Gede Bakung, hingga Ki Gede Bakung pun seketika meninggal dunia. Namun tidak lama kemudian Nyimas Baduran juga menghembuskan nafas terakhirnya. Demikianlah kisah Nyimas Baduran dalam membabat lahan yang kini menjadi wilayah Bedulan. Tempat ini pun dijadikan tempat istirahat pasukan Raden Fathahilah ketika hendak menyerang penjajah. Pasukan Demak kemudian bergabung dengan pasukan Cirebon juga Kuningan, berangkat ke Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, untuk melawan penjajah Portugis. Namun yang dipimpin pasukan Raden Fathahilah ini berhasil memperoleh kemenangan, dan sebagian prajurit yang berperang sebagian tinggal di pedukuhan ini. Nama Nyimas Baduran diabadikan sebagai nama daerah Baduran. Pada masa Cirebon dikuasai Keresidenan Belanda, Bedulan merupakan nama pendekar wanita asli dari tanah Jawa yang bernama Nyimas Baduran. Namun karena pengucapan lidah cadel orang Belanda, maka Baduran menjadi Bedulan. Oke sahabat, itulah kisah tentang pertarungan Nyimas Baduran dan Ki Gede Bakung. Dan ini kita sekarang berada di tempat di mana dimakamkan kedua tokoh besar ini. Dan yang sebelah sana, ujung sana, inilah sahabat makam Nyimas Baduran. Sementara yang sebelah sininya adalah makam Ki Gede Bakung. Jadi makam Nyimas Baduran dengan makam Ki Gede Bakung ini dimakamkan berdampingan, berdekatan, dan bangunannya tepat berada di tengah-tengah ratusan hektar sawah milik masyarakat Desa Bakung. Dan inilah napak tilas
atau penelusuran fakta sejarah bekas pertarungan Nyimas Baduran dan Ki Gede Bakung. Terima kasih sahabat, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.